Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di pembelajaran biologi dan pekan kedua ini kita akan membahas materi yang terakhir dalam bab substansi genetika terkait masalah kode genetika dan bagaimana proses sintesis protein. Nah, sebelum kita lanjut, ada sedikit quotes yang ingin Bapak share, yakni layak sebuah halte dalam sebuah rangkaian perjalanan. Bukankah hidup kita pun demikian, kawan? Kita hanya singgah sebentar sebelum sampai pada tujuan akhir kehidupan. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yakni kode genetik. Nah, kode genetik ini adalah sebagai bentuk dari bagaimana kita menentukan eh, protein apa saja yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi dalam melakukan sintesis protein, DNA dan RNA kedua komponen ini sangat berkaitan satu sama lain dan sangat penting dalam proses sintesis protein itu sendiri. Nah, adapun kode genetik yang harus antum pahami itu adalah terdapat 20 jenis asam amino hasil translatan dari 64 macam kodon atau kode genetik. Nah, di sini bisa dilihat tabel di sampingnya bahwa tabel ini merupakan tabel dari kode genetik yang ada pada RNA. Jadi masih ingat di pertemuan sebelumnya bahwa komponen substansi genetik itu ada 4, kromosom, alel dan gen, DNA, dan RNA. Di mana DNA dan RNA ini memiliki basa nitrogen. Nah, basa nitrogen antara DNA dengan RNA itu hampir sama, tetapi ada perbedaan. Nah, kalau DNA itu terdiri dari adenin, dilambangkan dengan A, guanin dilambangkan dengan G, sitosin dilambangkan dengan S atau C, dan timin dilambangkan dengan T. Akan tetapi, kalau di RNA, ketiga adenin, guanin, dan sitosin sama. Yang berbeda pada timin. Kalau di DNA itu adalah timin, kalau di RNA itu namanya urasil atau dilambangkan dengan U. Nah, otomatis yang ada di tabel ini adalah kode genetik yang berasal dari mRNA atau RNA messenger. Nah, RNA messenger atau RNA-D atau RNA duta itu menghasilkan kode genetik sebanyak 64 macam kodon dengan satu kodon start dan 3 kodon stop. UUA, UUG, dan UGA itu adalah kodon stop, sedangkan AUG itu adalah kodon start. Fungsinya apa sih? Fungsinya ini akan dilanjut pada pembahasan slide selanjutnya pada proses sintesis protein. Nah, ternyata proses sintesis protein itu sendiri dilakukan di dua tempat di dalam sel. Yang pertama adalah proses transkripsi dan yang kedua adalah proses translasi. Di mana proses transkripsi ini terjadi pada sel, tepatnya di dalam inti sel. Sedangkan proses translasi itu terjadi pada sitoplasma yang tepatnya itu dengan bantuan ribosom. Jadi masih ingat kita harus flashback juga ke kelas 11 bahwa banyak fungsi-fungsi organel sel di dalamnya, termasuk inti sel atau nukleus dengan ribosom. Bahwa ribosom dengan inti sel ini memiliki kecenderungan hampir sama fungsinya, yakni melakukan proses sintesis protein. Melakukan sintesis protein. Nah, adapun transkripsi yang ada di dalam inti sel itu dilakukan dengan merubah DNA menjadi mRNA.
Sedangkan mRNA yang dihasilkan itu akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma dan dengan bantuan ribosom akan melakukan proses translasi untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan rantai polipeptida. Rantai polipeptida. Ini adalah hasil akhir untuk melakukan sintesis protein. Nah, selanjutnya karena tadi ada proses transkripsi, ada proses translasi, kita masuk ke proses transkripsi, di mana proses transkripsi ini terjadi pada inti sel dari hasil replikasi DNA untuk mengubah menjadi RNA messenger atau mRNA atau RNAD atau RNA duta. Panjang juga ya, banyak nama lainnya. Nah, di sini transkripsi terjadi 3 proses, di mana ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi, kita mulai dari inisiasi. Di sini RNA polimerase merupakan enzim yang mempercepat proses transkripsi akan masuk ke dalam DNA. Dan di DNA itu sendiri terdapat 2 rantai. Ada rantai yang di atas ini, 5-3 ini adalah rantai sense. Sedangkan 3-5 itu adalah rantai antisense. Permulaan terlebih dahulu menuju ke namanya promoter. Lalu setelah itu mulailah RNA muncul di dalam DNA tersebut. Bisa dilihat mulai masuk ke tengah-tengah dan diperbesar. Itu yang disebut dengan elongasi dan mulai mengkopikan antara DNA menuju RNA messenger. Jadi yang digunakan itu adalah bagian DNA yang di bawah yang disebut dengan antisense. Kenapa antisense? Karena DNA yang di bawah itu merupakan template yang akan mengkopikan DNA tersebut ke mRNA. Jadi contohnya misalkan di sini ada basa nitrogen A, T, C, A, G, C, C, T, A. Nah, ketika misalkan antum melihat ada DNA yang di bawahnya ini adalah A, maka kalau dikopikan atau diterjemahkan itu menjadi U. Ketika antum melihat ada T, maka diterjemahkan menjadi A atau dikopikan menjadi A. Ketika antum melihat C, itu dikopikan menjadi G. Jadi pasangannya itu adalah C menjadi G, G menjadi C, T menjadi A menjadi U. Kenapa A tidak menjadi T? Karena yang tadi sudah kita bahas bahwa T itu adalah terdapat di DNA. Sedangkan kalau misalkan untuk mengkopikan ke RNA, maka bukan lagi T, melainkan U, urasil. Seperti itu. Ingat ya, A menjadi U, T menjadi A, C menjadi G, G menjadi C. Ini adalah proses di mana penggandaan atau pengkopian antara DNA menuju RNA messenger atau RNAD. Dan alhasil proses setelah itu sampai ke terminator atau garis finish, maka RNA polimerase ini akan keluar dari DNA sehingga hasilnya berupa rantai panjang RNA messenger yang merupakan RNA hasil transkripsi. Ini adalah proses dari transkripsi dan hasil dari RNA tersebut akan dikeluarkan dari inti sel menuju sitoplasma dan masuk ke proses translasi. Begitu pula dengan transkripsi, proses translasi juga ada 3 jenis. Inisiasi, elongasi, dan terminasi. Terminasi ya kan? Terminasi, betul. Nah, ada 3 proses ya. Nah, setelah kita masuk, setelah kita lagi, RNA messenger menempel pada ribosom yang bagian kecil, small
unit, lalu diinisiasikan oleh yang namanya RNA-T yang membawa protein. Sehingga pada saat ingin menerjemahkan harus dimulai dari kodon start. Kodon start itu kode genetiknya adalah AUG. AUG. Setelah kodon start ini, kodon startnya AUG, maka RNA-T-nya yang berupa antikodon itu akan mengkopikan menjadi UAC. Sehingga diterjemahkan adalah metionin, jenis dari asam amino. Jadi kalau misalkan antum ingin menerjemahkannya menjadi asam amino apa, menjadi apa asam amino itu, nah dilihat dari kode genetika yang ada pada mRNA yang menempel di ribosom bagian kecilnya. Nah setelah itu baru ribosom yang besarnya menempel bersamaan dengan RNA-T, lalu masuk ke elongasi, di mana elongasi itu akan ada RNA-T selanjutnya dengan kode genetik yang selanjutnya ini yakni GUC. Setelah GUC ini maka akan ditransfer RNA-T sehingga protein yang dihasilkan itu adalah valin. Berdasarkan apa? Berdasarkan tabel genetikanya. GUC valin. Jadi dilihat di tabel kode genetiknya tadi. Nah setelah itu dari proses elongasi ini karena sudah selesai yang sebelumnya, maka protein yang dihasilkan pun akan berikatan dengan protein yang selanjutnya. Setelah itu RNA-T akan bergeser dan RNA-T yang sebelumnya itu akan terlepas dari ribosom. Sampai akhirnya menuju proses terminasi, yakni akhir dari segalanya, dan dilakukan penyetopan atau pemberhentian oleh kodon stop, yakni kode genetika yang merupakan kode tidak memiliki protein. Kan tadi ada 3 kodon atau 3 kode genetik yang merupakan kodon stop, UUA, UUG, dan UGA. Nah, di sini kalau dicontoh, itu merupakan UGA. Jadi UGA itu adalah kode genetik stop. Di-stopkan oleh RNA-T pula, sehingga tidak ada protein yang bisa berikatan dengan protein sebelumnya. Alhasil, dari keseluruhan itu, maka rantai polipeptida akan melepaskan diri, ribosom akan melepaskan diri, RNA, RNAM itu juga melepaskan diri, dan keseluruhan akan melepaskan diri. Hancur semuanya. Akan tetapi yang akan digunakan itu adalah rantai polipeptidanya untuk digunakan sebagai proses metabolisme selanjutnya dan tempat penyimpanan energi di dalam sel. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bisa dilihat di sini bahwa proses sintesis protein itu dilakukan ada 2 proses, di mana ada DNA menjadi mRNA melalui proses transkripsi, dan mRNA akan merubah menjadi protein melalui proses translasi. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ingat bahwa yang akan digunakan untuk proses pengkopian itu adalah DNA bagian yang bawah, antisense, untuk merubah menjadi mRNA. Setelah itu, untuk melakukan proses penerjemahan menjadi asam amino itu diawali dengan kodon atau kode genetika yang bersifat start atau kodon start, yakni AUG, atau yang nama lainnya adalah metionin. Seperti itu. Sampai ke kodon yang stop, ada 3 kodon,
Itu ada UUG, lalu ada apa lagi? Ada UUA dan UGA. Seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, mohon untuk konfirmasi ke guru pengampu. Semoga bermanfaat untuk pekan ini. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.